Selamat datang di kelas Matematika Peminatan. Selamat belajar. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari persamaan eksponensial. Setelah menonton video pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan eksponensial dengan benar. Perhatikan ilustrasi berikut. Banyak bakteri pada suatu koloni meningkat menjadi 2 kali lipat setelah 15 menit. Jika pada koloni tersebut terdapat 20 bakteri di awal, setelah berapa jam banyak bakteri menjadi 100? Nah, kalian dapat menyelesaikan permasalahan pada ilustrasi tersebut dengan mempelajari pembelajaran persamaan eksponensial hari ini. Nah, ada beberapa bentuk persamaan eksponensial. Yang pertama, ini berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi ini fx ini berupa fungsi, p ini berupa bilangan. Penyelesaiannya, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, maka kalian tinggal menyamakan pangkatnya saja. 3 pangkat x plus 1 sama dengan 3 pangkat 2. Ini sudah sama basisnya, maka kalian akan peroleh x plus 1 sama dengan 2. Maka nilai x-nya sama dengan 1. Oke, contoh yang lain, tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurangi 5 sama dengan 1/8. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita samakan basis. Di sini kan basisnya 2, di sini ada 1/8. Kita buat dulu 1/8 ini biar mempunyai basis 2. Nah, ingat bentuk 8 ini, 1/8 bisa dinyatakan sebagai 1/2 pangkat 3. Sehingga kamu akan peroleh 2 pangkat 2x dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Sekarang karena basisnya sudah sama, kamu tinggal samakan pangkatnya saja. Sehingga kalian peroleh 2x dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi 2x itu sama dengan 2, x sama dengan 1. Nih, tinggal dibagi ya. Nah, x sama dengan 1 inilah penyelesaian dari persamaan eksponensial ini. Oke, selanjutnya untuk persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi sekarang pangkatnya kedua-duanya berupa fungsi. Penyelesaiannya, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka nih tinggal samain aja pangkatnya. Kalau basisnya sudah sama ya, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat 3x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat x plus 1. Penyelesaiannya, karena bilangan pokok sudah sama, kalian tinggal menyamakan pangkat saja. Nih, 3x kuadrat dikurangi 1 sama dengan x plus 1. Nih, kita nolkan ruas kanan, sehingga kalian akan peroleh 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 1 dikurangi 1 itu bernilai 0. Kalian akan peroleh 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 sama dengan 0. Kalian faktorkan, kalian akan peroleh 3x ditambah 2 kali x dikurangi 1, ini bernilai 0. Sehingga 3x plus 2 sama dengan 0 atau x dikurangi 1 yang bernilai 0. Artinya nilai x sama dengan negatif 2/3 atau x sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2/3,1. Ini kan diminta himpunan penyelesaian. Kalian wajib buat kurung kurawal nih, yang menyatakan himpunan. Nih, seperti ini penyelesaiannya. Tapi kalau diminta penyelesaian aja, kalian nggak harus bikin yang kurung kurawal ini. Oke.
Next, contoh lainnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat 3x sama dengan 27 pangkat x dikurangi 2. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita samakan basis, lalu samakan pangkatnya. 9 dan 27 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berbasis 3. Nih, 9 itu 3 pangkat 2, kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Ingat lagi sifat A pangkat M dipangkatkan N. Itu artinya nanti kalian peroleh A pangkat M kali N. Ini kalian akan peroleh 3 pangkat 2 kali 3x kan 6x. Nih jadi 3 pangkat 6x, kemudian 3 kali x dikurangi 2, kalian akan peroleh menjadi 3x dikurangi 6. Ini jadi 3 pangkat 3x dikurangi 6. Dan karena basisnya sudah sama, pangkatnya tinggal disamakan. 6x sama dengan 3x dikurangi 6. Jadi 6x dikurangi 3x sama dengan negatif 6. 3x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 2. Maka kalian akan peroleh himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2. Kemudian persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Sekarang kalau pangkatnya yang sama tapi basisnya berbeda, apa yang harus dilakukan? Nih penyelesaiannya, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0, B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, maka nih fx ini bernilai 0. Ingat, segala sesuatu yang berpangkat 0 itu nilainya selalu 1. Nih, jadi saat ini bernilai 0, 1 sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat x dikurangi 2. Nah, bentuk ini nih juga berlaku. Nih, dia berlakunya kalau kalian tidak bisa menyamakan basisnya. Ini kan 5 sama 3. Kalau bisa nyamain basis juga berlaku, asal pangkatnya ini yang sama. Ini penyelesaiannya, karena bilangan pokok tidak bisa diubah agar menjadi sama, tinggal nolkan saja pangkatnya. Nih. Kalian akan peroleh x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan 3. Udah selesai gitu aja. Contoh lainnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 4 pangkat 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Penyelesaiannya nih, karena bilangan pokoknya sudah tidak bisa diubah, maka kalian tinggal samain aja pangkatnya. Tinggal nolkan saja pangkatnya. Nih, kalian peroleh 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka nih kalau kalian faktorkan gitu, kalian akan peroleh 2x plus 1 kali x dikurangi 2. Ini nilainya 0. Jadi x sama dengan negatif setengah atau x sama dengan 2. Penyelesaiannya adalah negatif setengah atau 2. Nih kalau diminta penyelesaian buat kayak gini aja. Oke, bentuk lainnya nih ada bentuk persamaan eksponensial hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jadi ini hx ini fungsi, fx ini juga fungsi, gx ini juga fungsi. Penyelesaiannya nih, dia ada beberapa penyelesaian. Yang pertama nih, fx sama dengan gx. Atau nih, hx bernilai 1. Ingat, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1. Makanya nih, bilangan pokoknya hx itu bernilai 1. Kemudian hx itu bernilai 0. Dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Atau nih, yang keempat, hx sama dengan negatif 1. Dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari
2x dikurangi 3 pangkat x plus 1 sama dengan 2x dikurangi 3 pangkat x kuadrat plus x dikurangi 3. Penyelesaiannya nih, kalian perhatikan fx-nya di sini adalah x plus 1 nih. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat plus x dikurangi 3. Dengan hx itu adalah 2x dikurangi 3. Bentuk yang pertama, kita akan menguji mencari nilai x dengan menyamakan pangkatnya. Nih, fx sama dengan gx. Fx-nya x plus 1, gx-nya x kuadrat plus x dikurangi 3. Kalian akan peroleh, ini adalah x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi x sama x-nya habis ya. Kalau kalian faktorkan, kalian akan peroleh x plus 2 kali x dikurangi 2 itu bernilai 0. Artinya nilai x itu sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian yang pertama. Yang kedua, untuk bentuk hx sama dengan 1. Hx-nya adalah 2x dikurangi 3. 2x dikurangi 3 nilainya 1. Berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 2. Ini sama ya, kembar. Dapatnya x sama dengan 2. Itu adalah penyelesaian. Kemudian dengan sifat yang ketiga, kita akan menguji nilai x yang memenuhi hx sama dengan 0. Hx-nya adalah 2x dikurangi 3. Ini bernilai 0, berarti 2x sama dengan 3. Maka x itu sama dengan 3 per 2. Oke, kita uji sekarang. Untuk f, 3 per 2, jadi kalian masukin nih, ganti x pada fungsi fx dengan 3 per 2. Fungsi fx-nya kan x plus 1, maka kalian peroleh 3 per 2 ditambah 1, itu hasilnya 5 per 2. Ini hasilnya positif. Kita sekarang uji untuk fungsi gx. Sama caranya, fungsi gx itu kan x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Kalian ganti sekarang x-nya dengan 3 per 2. Kalian akan peroleh hasilnya adalah 3 per 4. Sama-sama positif. Maka x sama dengan 3 per 2 adalah penyelesaian. Nah, bagaimana untuk hx sama dengan negatif 1? Apakah nilai x yang memenuhi hx sama dengan negatif 1 adalah penyelesaian? Nih, 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Maka 2x sama dengan 2. X sama dengan 1. Sekarang kita uji. Untuk f1, 1 ditambah 1 nilainya 2. 2 ini kan genap. Kemudian G1 itu adalah 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 3. Kalian peroleh negatif 1. Ini kan hasilnya ganjil. Nah, karena syaratnya saat hx sama dengan negatif 1, hasil pengujiannya kedua-duanya harus genap. Nih, ini genap, baru dia penyelesaian. Sementara kita peroleh hasilnya genap ganjil. Nih, kalau ganjil-ganjil dia penyelesaian, tapi kita peroleh genap ganjil, maka x sama dengan 1 ini bukanlah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya tadi ada 3. Yang pertama himpunan yang beranggotakan negatif 2, 3 per 2, dan 2. Gitu. Panjang ya. Oke, berikan satu contoh lagi untuk soal yang ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 3 pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 1. Hx-nya adalah x plus 3, fx-nya 2x dikurangi 1, dan gx-nya adalah x plus 1. Oke, untuk yang pertama kita akan mencari penyelesaian yang memenuhi fx sama dengan gx. Oke, jadi pangkatnya tinggal disamakan. 2x dikurangi 1 sama dengan x plus 1. 2x dikurangi x sama dengan 1 ditambah 1. Maka kalian akan peroleh x-nya sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian. Kemudian untuk hx sama dengan 1, hx-nya kan x plus 3. X plus 3 sama dengan 1, maka x sama dengan negatif 2. Ini juga penyelesaian. Selanjutnya untuk hx sama dengan 0. Hx-nya adalah x plus 3. X plus 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 3. Untuk x sama dengan negatif 3, kalian akan peroleh f negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 7. Kemudian g negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Karena nih, f negatif 3 dan g
negatif 3 keduanya bernilai negatif, maka X sama dengan negatif 3 bukanlah penyelesaian. Untuk bentuk ini, kalian diminta kan HX-nya itu harus keduanya positif, sementara ini dua-duanya negatif, makanya X sama dengan negatif 3 bukanlah penyelesaian. Oke, selanjutnya kita akan uji untuk HX sama dengan negatif 1. HX-nya kan X plus 3, X plus 3 sama dengan negatif 1. Jadi X sama dengan negatif 4. Untuk X sama dengan negatif 4, maka F negatif 4 sama dengan 2 kali negatif 4 dikurangi 1. Ini hasilnya negatif 9. Negatif 9 itu kan ganjil. Kemudian G negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Ini kan ganjil karena nilai F negatif 4 dan G negatif 4 keduanya ganjil, maka X sama dengan 4 adalah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang beranggotakan negatif 4, negatif 2, dan 2. Jadi dibuatnya berurutan dari yang terkecil nih. Selanjutnya, persamaan eksponensial berbentuk fx sama fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Penyelesaiannya, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka penyelesaiannya yang pertama itu fx sama dengan gx, kemudian fx sama dengan negatif gx, dengan syarat hx-nya harus genap, kemudian hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Oke. Penyelesaiannya, ini contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2x dikurangi 3 pangkat x plus 1. Penyelesaiannya, diketahui fx-nya adalah x plus 2, gx-nya adalah 2x dikurangi 3, dan hx-nya adalah x plus 1. Oke, sekarang kita cek untuk yang pertama, fx sama dengan gx. Fx-nya x plus 2 sama dengan 2x dikurangi 3. Maka kalian peroleh x dikurangi 2x sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Maka negatif x sama dengan negatif 5. X sama dengan 5. Kemudian fx sama dengan negatif gx. Kalian akan peroleh x plus 2 sama dengan negatif dari 2x dikurangi 3. Kemudian ini sama artinya dengan x plus 2 sama dengan negatif 2x plus 3. X plus 2x sama dengan 3 dikurangi 2. 3x sama dengan 1, maka x sama dengan 1 per 3. Untuk x sama dengan 1 per 3, kalian akan peroleh H1 per 3 itu berarti kan 1 per 3 ditambah 1, hasilnya 1/4. Karena H1 per 3 ini tidak menghasilkan bilangan genap, maka x sama dengan 1/3 bukanlah penyelesaian. Kemudian untuk yang terakhir, penyelesaiannya ditentukan oleh hx sama dengan 0. Berarti x plus 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 1. Untuk x sama dengan negatif 1, kita uji. Untuk f negatif 1 hasilnya 1. Kemudian g negatif 1 itu hasilnya negatif 5. Nih. Karena f negatif 1 tidak sama dengan 0 dan g negatif 1 juga tidak sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaian. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Oke, ini bentuk persamaan eksponensial yang terakhir. A kali A pangkat fx kuadrat ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Penyelesaiannya nih, untuk A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, nih A kecil ya. Kemudian A besar nih, koefisien A pangkat fx-nya tidak sama dengan 0, dan A besar, B, dan C ini elemen bilangan real. Nanti persamaan ini, bentuk ini diselesaikan dengan memisalkan A pangkat fx itu sama dengan P. Nanti kalian akan peroleh A P
kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Setelah nilai P diperoleh, substitusikan kembali pada pemisalan A pangkat Fx sama dengan P untuk memperoleh nilai X. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x dikurangi 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, nih, ingat lagi bentuk A pangkat Fn. A pangkat Mn itu sama dengan A pangkat M dipangkatkan N. Jadi bentuk ini kita ubah jadi 3 pangkat x dipangkatkan 2 dikurangi 4 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang misalkan 3 pangkat x itu sama dengan P. Kalian akan peroleh P kuadrat dikurangi 4P ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Cara memfaktorkannya, cari dua bilangan yang hasil kalinya 3, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Kalian akan peroleh P dikurangi 3 kali P dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 3 atau P sama dengan 1. Nah, sekarang untuk P sama dengan 3, kalian akan peroleh 3, P itu kan 3 pangkat X, jadi 3 pangkat X itu sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk P sama dengan 1, kalian akan peroleh 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 1 ini kan bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 0. Jadi, X itu sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 1. Oke, selanjutnya tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat 2x plus 1 dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ingat lagi bentuk ini, A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Jadi bentuk ini 3 pangkat 2x plus 1 bisa dinyatakan sebagai 3 kali 3 pangkat 2x dikurangi 10 kali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Misalkan 3 pangkat x itu sama dengan P. Jadi kalian akan peroleh 3P kuadrat dikurangi 10P ditambah 3 sama dengan 0. Nih, cara memfaktorkan untuk bentuk yang A-nya ada 3. A-nya tidak bernilai 1 nih ya, koefisien P kuadratnya tidak 1 seperti ini. Kalian buat dulu 3P, 3P. Sekarang kalian kaliin nih, 3 kali 3 kan 9. Cari dua bilangan, hasil kalinya biar 9, kalau dijumlahin hasilnya negatif 10. Kalian akan peroleh dia nilainya negatif 1 dan negatif 9. Kan negatif 1 kali negatif 9 hasilnya 9. Negatif 1 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 10. Selanjutnya, 3 ini kita sederhanakan ke dalam kurung yang habis dibagi 3. Kan yang ini yang habis. Maka kita akan peroleh 3P dikurangi 1 kali P dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi 3P dikurangi 1 sama dengan 0 atau P dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi P sama dengan 1/3 atau P sama dengan 3. 3 pangkat X itu sebentar, nih 3 pangkat X. Nih kan P itu 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X sama dengan 1/3. 1/3 itu bisa dinyatakan sebagai 3 pangkat 1. Jadi, X sama dengan negatif 1. Kemudian 3 pangkat X sama dengan 3, berarti X sama dengan 1. Penyelesaiannya berarti X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 1. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.